You have been selected because of your beauty. Your body belongs to the state. You'll be trained to determine a target's weakness. You must learn to sacrifice for a higher purpose. Kisah berpusat pada seorang wanita bernama Dominika Egorova, seorang balerina berbakat dari Rusia yang sejak kecil mendedikasikan hidupnya untuk menari sembari merawat sang ibu yang sakit. Suatu hari, ia menitipkan ibunya kepada perawat dan bersiap untuk sebuah pertunjukan penting. It should be back at 10. Okay. Dari antara para penonton, hadir pula pamannya yaitu Ivan, seorang pejabat tinggi di Dinas Intelijen Rusia. Di sana, seorang pria bernama Dmitry Ustinov yang punya hubungan erat dengan dunia kriminal meminta foto bersama Dominika. Namun, sikapnya kelewat batas dan membuat Dominika sangat tidak nyaman. Pertunjukan pun kemudian dimulai. Dominika menari dengan anggun hingga membuat penonton terpesona. Tapi tak lama tragedi terjadi. Rekan prianya di panggung salah langkah, terjatuh dan menimpa kaki Dominika hingga patah parah. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi darurat. Di sisi lain, cerita juga memperkenalkan Atenas, seorang agen CIA yang sedang menjalankan operasi rahasia di Moskow. Suatu hari, ia bersiap untuk menemui kontaknya yang hanya dikenal dengan nama Sandy Marble di Taman Gorky. Namun sebelum pertemuan berlangsung, polisi mendadak muncul. Demi menyelamatkan informannya, Nat menembakkan pistolnya ke tanah untuk menarik perhatian aparat. Hal itu memberikan kesempatan untuk Marble untuk kabur, sementara Nat sendiri tertangkap dan dibawa ke kedutaan besar Amerika. What the fuck were you thinking? I was protecting my ass, yeah. Those guys in the park, they weren't there for Marble. They just got lucky. Di sana, ia diberitahu bahwa Marble selamat, namun demi keamanan, Nat harus segera dipulangkan. Sementara itu, di Rusia, Ivan menghadiri pertemuan dengan Direktur SPR dan Jenderal Vladimir Kornoy, di mana mereka membahas rekaman kejadian di taman dan memperhatikan adanya sosok misterius yang berhasil melarikan diri. My question is, who is he? Kembali ke rumah sakit, Dominika tersadar dari operasi. Kakinya kini dipasang penyangga logam dan perlahan ia menyadari karir baletnya sudah berakhir. Bulan demi bulan berlalu, ia masih berjalan dengan tongkat. Pada suatu hari, pamannya Ivan kemudian datang menjenguk. Ia memberitahu bahwa posisi Dominika sudah digantikan oleh orang lain sehingga semua fasilitas yang dulu ia terima kini dicabut. Ivan menawarkan bantuannya, tapi menekankan bahwa keputusan ada di tangan Dominika. Sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah amplop berisikan foto-foto. Dalam foto itu, terlihat rekan panggung Dominika sedang berhubungan dengan penari baru. Dari situ seakan jelas bahwa ia memang sengaja mencelakai Dominika demi keuntungan dirinya. You know, Dominika, there are no accidents. We create our own fate. Dipenuhi amarah, Dominika mendatangi teater, memperhatikan keduanya, lalu mengikuti pria itu hingga ke sauna. Di sana, ia mendapati pasangan itu berduaan dan tanpa bisa menahan diri, ia langsung menyerang dengan tongkatnya. Setelah itu, ia menelepon secara anonim untuk melaporkan adanya kecelakaan. Reputasinya hancur dan tanpa jalan lain, ia akhirnya menemui pamannya. Ivan bersedia membantu, tapi dengan syarat. Dominika harus melakukan sebuah tugas. Ia diminta mendekati Dmitry Ustinov, yaitu pria yang pernah berbuat tak senonoh padanya, dan memikatnya untuk memperoleh informasi. Meski ragu, demi kebutuhan biaya pengobatan ibunya, ia pun setuju. Malam itu, ia berdandan dan menemui Dmitry di hotel. Just do what he asks. When he drops his guard, I want you to replace his phone with a duplicate. Ia berhasil menarik perhatian hingga masuk ke kamar. Namun saat situasi memanas, seorang pria bertopeng mendadak masuk dan menghabisi Dmitry.
Ia lalu menutupi tubuh Dominika dengan mantel dan membawanya keluar dengan aman. Pria itu adalah Konstantin, yaitu agen lapangan yang bekerja untuk Ipan. Tak lama, Ipan menjelaskan bahwa Dominika kini sudah mengetahui rahasia besar negara. Itu berarti hanya ada dua pilihan, bekerja untuk pemerintah atau dihabisi. Tidak punya pilihan lain, Dominika pun terpaksa setuju. Ia kemudian dikirim ke sekolah negeri nomor 4, sebuah tempat pelatihan khusus untuk para Sparrow. Di sana mereka dididik untuk menjadikan tubuh dan pikiran sebagai senjata dengan daya tarik Alamahoy sebagai alat utama. Saat tiba, Dominika disambut oleh kepala sekolah yang hanya dikenal dengan sebutan matron. If you cannot be of service to the state, I am the bullet through your head. Esok harinya ia langsung memulai pelatihan. Matron menyampaikan pidato bahwa dunia berada dalam kekacauan dan hanya Rusia yang berani melakukan segala cara demi mengembalikan ketertiban. Ia juga menegaskan bahwa mulai saat itu tubuh para murid adalah milik negara dan mereka harus siap menjalankan misi apapun tanpa keraguan. Sementara itu, Nat menghadiri sidang internal CIA di mana ia dikritik karena membahayakan operasi di Moskow. Ia sempat diskors, tetapi membela diri dengan mengatakan bahwa hanya dialah yang punya ikatan kuat dengan Marble. CIA akhirnya memberikan kesempatan kedua dan menugaskannya ke Budapest untuk kembali menjalani kontak. Di sekolah Sparrow, pelatihan kemudian semakin intens. Dalam satu sesi, matron menampilkan foto-foto orang biasa di televisi dan meminta para siswa menebak keinginan tersembunyi mereka. Victor, salah satu siswa yang sombong, gagal menjawab dengan benar. Dominika kemudian maju dan memberikan analisis yang tepat sehingga membuatnya dipermalukan. Very good, Katya. Anya, come here for a moment. Di latihan berikutnya, seorang murid wanita gagal menggoda pria yang disiapkan, menandakan betapa beratnya standar pelatihan tersebut. Keesokan harinya, para siswa diminta melayani tentara muda yang baru kembali dari medan perang. Dominika mengambil salah satu dan melaksanakan tugasnya dengan tegas. Setelah itu, matron menilai penampilannya di depan kelas. Ia mengatakan Dominika memiliki teknik, tetapi masih menahan diri untuk tidak benar-benar menyerahkan segalanya. Pernyataan ini menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi Dominika tetap tenang. Tidak lama kemudian, Victor menyerangnya dari belakang saat ia sedang mandi. Namun, Dominika dengan cepat melawannya dengan menggunakan keran air hingga membuat Victor terluka. Insiden itu membuat geger dan sampai ke telinga pimpinan. Jenderal Kornoi sendiri datang untuk menyelidiki. Ia berbicara langsung pada Dominika dan menanyakan alasannya. Dominika dengan tenang menjawab bahwa ia hanya mengabdi pada negara, bukan kepada rekan-rekannya. Jawaban itu tentunya mengejutkan sang jenderal. Dalam ujian berikutnya yang disaksikan lewat kamera, matron meminta Dominika untuk mengidentifikasi apa yang diinginkan Victor. Di hadapan seluruh kelas, Dominika melepaskan pakaiannya dan menantang si Victor. Namun Victor menolak dan keluar dengan rasa malu. Dominika lalu mengatakan bahwa yang Victor inginkan bukanlah dirinya, melainkan kekuasaan. Jawaban itu membuat Kornoi terkesan sehingga ia memberikan Dominika misi khusus ke Budapest, yaitu mendekati Natnes dan mencari tahu siapa sebenarnya Marble. There is a traitor highly placed in the government. What I want from you is to get close to him. Till you sacrifice whatever needs to be sacrificed. And what reward will they give you? A promotion? I understand you are angry with me. You sent me to horse school. I made you special again. You have a gift. Welcome to Budapest. Setibanya di Budapest, Dominika tinggal bersama Marta, yaitu Sparrow berpengalaman. Operasi ini diawasi oleh Maxim Polontov, yaitu kepala stasiun SPR setempat. Dominika kemudian mengamati Nat dan tahu bahwa ia sering berenang di sebuah kolam. Ia pun mendekat dengan pura-pura berkenalan sebagai penerjemah di kedutaan. Nat awalnya curiga, tetapi tetap bersikap ramah. How did you know I was Russian? It's just a guess. I've never seen you at any of the embassy events. I haven't been here long. Excuse me.
Hari berikutnya, Nat tidak muncul dan saat itu Dominika menyadari identitasnya hilang. Sebenarnya, Nat sudah mengetahui siapa dirinya dan melaporkan pada atasannya. Ia berencana untuk mendekati Dominika untuk membalik keadaan. She came in under the name Katerina Zhukova, but her real name is Dominika Igorova. There's officially no record of her being SVR, but that's bullshit. She's here for Marble. She's Yvonne Igorov's. She's gold. I know it. Okay, see what you can find out. Suatu hari, Dominika melihat Martha sedang bertemu dengan Stephanie Butcher, yaitu pegawai pemerintah Amerika. Dominika mulai curiga dan melakukan penyelidikan sendiri. Tak lama, Nat mengaku sudah mengambil identitasnya dan tahu maksud kedatangannya. Dominika akhirnya jujur bahwa ia memang ditugaskan untuk memikatnya lalu mengundangnya makan malam. Namun sebelumnya ia menggeledah kamar Martha dan menemukan bukti bahwa Martha menjual informasi pada Stephanie. Dominika kemudian memprovokasi Maxim di sebuah bar hingga pria itu mendorongnya. Semua kejadian terekam kamera lalu dipakai untuk memeras Maxim agar melaporkan hasil positif ke Moskow. Tomorrow you will write a favorable report that you're impressed with the progress I've made with Nash. Or I'll have you arrested for assault. Look at the camera over my left shoulder. You'll be recalled to Moscow and your career will be over. Sementara Nat menunggu di restoran, Dominika justru mengikutinya sampai ke rumah. Di sana ia bertanya tentang kejadian di Taman Gorky, mendengar ceritanya lalu kemudian menciumnya. Tetapi Nat menghentikan momen itu dan memintanya pulang. See you tomorrow. Keesokan harinya, pamannya Ivan datang untuk mendesak kabar misi. Dominika berbohong dengan mengatakan ia juga bekerja sama dengan Martha dan Stephanie hingga membutuhkan dana tambahan. Ivan tampak curiga tetapi tidak menunjukkan reaksi. Saat pamannya hendak pergi, Dominika melihat paspornya dan mengingat detail penting. Sepulangnya, ia menemukan Martha tewas di kamar mandi. Belum sempat panik, Konstantin kemudian muncul dan mencekiknya sambil berkata bahwa itu adalah nasib bagi pengkhianat. Di sisi lain, Nat menerima kabar bahwa Marble memberi sinyal bahwa Dominika adalah Sparrow. CIA pun mulai ragu padanya, tetapi Nat bersikeras bahwa ia bisa dibalik. Told you she was way out of your league. I think she's still recruitable. Ia lalu mengajak Dominika untuk bicara dan mengatakan bahwa ia tahu identitas aslinya. Dominika terbuka dan menceritakan kisah hidupnya, menekankan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah demi sang ibu. Nat menawarinya menjadi agen ganda dengan perlindungan dari Amerika. Dominika kemudian ragu, tetapi Nat meyakinkan bahwa ia bisa dipercaya. Hubungan keduanya pun semakin dekat setelah itu. Esok harinya, Dominika diuji dengan detektor kebohongan di hadapan CIA. Ia lolos dan sebagai gantinya ia meminta dana untuk membeli informasi dari Stephanie. $30,000 to start. She's agreed to sell information on a satellite defense system. Excuse me? Chief of Staff, run by the SVR. I'm to fly to London on Friday to meet with her. Pada hari yang ditentukan, Dominika dan Maxim pergi ke London untuk bertemu langsung dengan Stephanie. Dominika tinggal di kamar hotel yang telah dipasangi kamera rahasia dan disisipkan disk palsu untuk ditukar dengan aslinya. Saat bertemu, ia mengaku sebagai penerus Martha, berhasil mendapatkan kepercayaan Stephanie dan menerima disk tersebut. Diam-diam ia menukarnya dengan disk palsu. Namun Stephanie curiga karena merasa diawasi, panik dan kemudian membuang uang, lalu berlari ke jalan dan tertabrak truk hingga wafat. Agen Rusia yang memantau menduga adanya sabotase dan menuduh Dominika serta Maxim. Mereka berdua segera dipanggil pulang ke Moskow. Setibanya di sana, Ivan menyita disk dan memerintahkan agar Dominika serta Maxim ditahan dan diinterogasi. Did you give Boucher to the Americans? No. Let's start again. Did you give Boucher to the Americans? No.
Are you working for the Americans? I love my country. You gave Boucher to the Americans. So? Last time, did you tell the Americans about Boucher? Maxim tidak tahan dan dibunuh, sementara Dominika tetap teguh dan menyangkal keterlibatan. Lama-kelamaan, Ivan percaya lalu mengembalikannya ke Budapest untuk melanjutkan misi awal, yaitu menemukan identitas Marble. Sesampainya di sana, ia pun menemui Nat. Keduanya menghabiskan malam bersama, tetapi saat tengah malam, Konstantin kemudian masuk dan menyiksa Nat untuk mendapat informasi. Dominika berpura-pura membantu, namun pada akhirnya ia berbalik menyerangnya dan berhasil melumpuhkan Konstantin. Nat pun akhirnya selamat meski keduanya terluka parah. Setelah disiksa habis-habisan dalam misi terakhirnya, Dominika dirawat di rumah sakit. Di sana ia mendapat kunjungan mengejutkan dari Jenderal Kornoy. Di balik sikapnya yang tenang, Kornoy akhirnya mengungkap rahasia besar bahwa dialah yang selama ini dikenal sebagai Marble, yaitu agen ganda yang membocorkan rahasia Rusia kepada CIA. Ia bercerita bahwa alasannya berkhianat bukan semata-mata demi uang, melainkan karena kecewa pada negaranya sendiri. Ketika istrinya sakit parah, Rusia melarangnya untuk mencari pengobatan di luar negeri. Ia hanya bisa pasrah hingga akhirnya kehilangan orang yang paling dicintainya. Sejak saat itu, ia bertekad untuk melawan dari dalam dengan cara menjadi agen ganda. Namun sekarang posisinya sudah sangat terancam karena identitasnya bisa terbongkar kapan saja. Maka dari itu ia meminta Dominika untuk melakukan langkah paling beresiko, yakni menyerahkan dirinya kepada Rusia sebagai pengkhianat. Dengan begitu Rusia akan percaya penuh pada Dominika dan ia bisa mengambil alih posisinya sekaligus menyelamatkan ibu Dominika. Dominika terlihat kaget mendengar permintaan itu. Ia menyadari bahwa bila ia menyerahkan Kornoy, artinya ia mengorbankan seorang aset besar CIA. Tetapi di balik wajah dinginnya, ia mulai menyusun rencana licik yang hanya bisa lahir dari kecerdasannya. Alih-alih menjebloskan Kornoy, Dominika justru memutuskan untuk membalik keadaan dengan cara yang lebih halus. Ia menemui perwakilan Rusia dan mengatakan bahwa ia tahu siapa pengkhianat sebenarnya, tetapi bersedia mengungkapkan hanya jika ia dijanjikan kebebasan penuh. Rusia kemudian menyetujui dan mengatur pertemuan khusus di bandara untuk memperlihatkan siapa yang akan diserahkan. Pada hari yang ditentukan, Nat ikut hadir di lokasi. Ia kecewa karena merasa Dominika hendak mempermainkan CIA. Namun ketika saatnya tiba, yang muncul bukanlah Kornoy, melainkan adalah si Ivan, yaitu paman Dominika sendiri. Semua orang terkejut karena tuduhan diarahkan padanya. Dominika dengan cerik menyusun bukti bahwa Ivanlah yang sebenarnya membuat misi di London gagal. Ia yang seharusnya bertanggung jawab atas operasi itu, tetapi justru menutupinya dan menyalahkan orang lain demi melindungi jabatannya sendiri. Dalam narasi ini, Ivan digambarkan sebagai sosok ambisius yang tega menyalahgunakan kekuasaannya. Dominika berhasil menanamkan kesan kuat bahwa Ivanlah pengkhianat yang sesungguhnya, padahal Kornoy tetap aman dan tak tersentuh. This is one of the discs Boucher gave us. Supposed to have come from the DOD. It's a fake. The discs you passed on to the president. Your personal victory. You killed me. Nat yang ada di sana menyadari kecerdikan Dominika meski sempat kecewa karena caranya yang licik. Rusia akhirnya menjatuhkan vonis pada Ivan di tempat dan ia ditembak mati oleh penembak Rusia. Target is in range. Dominika kemudian dijemput dengan helikopter, di mana kini ia dianggap pahlawan nasional yang berhasil mengungkap pengkhianat negara.
Dalam upacara resmi, ia menerima penghargaan medali kehormatan dan berdiri di samping Jenderal Kornoy yang tetap hidup bebas. Dari luar, Dominika tampak seperti sosok yang loyal pada Rusia, tetapi kenyataannya ia telah bermain di dua sisi dengan sangat cerdas. Di akhir cerita, ia kembali ke rumah bersama dengan ibunya, kini memiliki kebebasan dan kendali penuh atas hidupnya. Plot twist ini menegaskan bahwa Dominika bukan sekedar pion permainan, melainkan seorang pemain ulung yang bisa membalikan keadaan. Dominika memilih melindungi Kornoy karena ia butuh sosok pelindung di lingkaran elit Rusia. Sementara itu, Nat akhirnya sadar bahwa Dominika bermain jauh lebih cerdas dari yang ia duga. Dengan begitu, film pun tamat. Film Red Sparrow memberikan pelajaran bahwa hidup kadang memaksa seseorang untuk bertahan dengan cara yang tidak pernah ia pilih. Dominika yang awalnya hanyalah seorang balerina harus masuk ke dunia penuh intrik, pengkhianatan, dan manipulasi. Namun di balik kerasnya permainan mata-mata, ia menunjukkan bahwa kecerdikan, keteguhan hati, dan keberanian bisa menjadi senjata yang lebih berbahaya daripada senjata api. Pesan yang bisa kita ambil adalah, dalam situasi seberat apapun, jangan pernah menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada orang lain. Lindungi orang yang kita cintai, gunakan akal sehat, dan jadilah sosok yang bisa membalikan keadaan, bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkan kita. Karena pada akhirnya, kebebasan dan pilihan ada di tangan kita sendiri.